teman-teman semua, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Katrina Intan Purba dari kelas Administrasi Bisnis AB3D dengan NIM 2005091047 dari Politeknik Negeri Medan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi wawasan dan mempresentasikan kepada teman-teman sekalian mengenai teori permintaan, penawaran, dan harga pasar. Sumber referensi yang saya ambil terdapat dari buku Mikroekonomi, Teori Pengantar edisi ketiga karya Sadono Sukirno. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu teori permintaan. Apa sih itu teori atau hukum permintaan? Nah, jadi menurut Sadono Sukirno, permintaan adalah keinginan konsumen membeli barang pada berbagai tingkat harga tertentu selama periode waktu tertentu. Mengacu pada hukum permintaan itu sendiri yang mana isinya yakni semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit pula permintaan terhadap barang tersebut. Atau yang dikenal dengan ceteris paribus. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Yuk kita lihat. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Teman-teman, harga barang akan mempengaruhi seseorang dalam membeli suatu barang. Jika harga suatu barang mengalami kenaikan, nah, jadi orang-orang akan mengurangi jumlah barang yang diminta. Begitu juga sebaliknya, orang akan menambah jumlah barang yang diminta jika harganya menurun. Yang kedua yaitu harga barang lain. Jika harga barang lain mengalami penurunan, maka orang cenderung lebih banyak membeli harga yang mengalami penurunan itu dibandingkan dengan harga yang sebenarnya ingin mereka beli. Yang ketiga yaitu pendapatan rumah tangga atau masyarakat. Pendapatan seseorang dapat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Jika pendapatan seseorang meningkat, jumlah barang yang diminta orang tersebut juga pasti akan bertambah dan juga begitu sebaliknya. Nah, faktor yang keempat adalah selera masyarakat. Selera merupakan faktor yang dapat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap suatu barang. Berapapun harga barang yang diturunkan, jika konsumen tidak memiliki selera untuk menggunakan barang tersebut, tidak akan terjadi permintaan terhadap barang itu. Begitu juga sebaliknya. Lalu, yang kelima yaitu ekspektasi dan terjadinya perubahan harga. Nah, perkiraan terhadap situasi masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. Yang keenam yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga merupakan faktor yang mempengaruhi suatu permintaan. Nah, lalu kita masuk ke kurva permintaan. Apa itu kurva permintaan? Nah, kurva permintaan atau demand curve merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar kompetitif dan sering sekali digabung dengan kurva penawaran untuk memperkirakan titik equilibrium atau saat jumlah penawaran dan permintaan sama atau bisa juga disebut dengan titik keseimbangannya. Nah, jadi kurva permintaan juga dapat diartikan sebagai suatu kurva atau garis yang memperlihatkan hubungan antara berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga atau biasanya disimbolkan dengan P, barang tersebut. Kurva permintaan selalu berlereng negatif, artinya menurun, dan kiri atas ke kanan bawah. Hal ini disebabkan hubungan variabel price dengan variabel quantity berlawanan arah, di mana bila P bertambah atau positif, maka QD berkurang atau negatif dan sebaliknya. Dengan demikian, kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Untuk menggambarkan kurva permintaan, mari kita lihat contoh yang ada dalam PowerPoint ini. Nah, jadi teman-teman, di sini ada harga roti coklat dan jumlah roti coklat. Nah, jadi dalam grafik ini, jika harga roti coklat mengalami kenaikan, dalam tabel ini yang tertinggi adalah 3.000, maka jumlah roti coklat yang diminta oleh masyarakat akan mengalami penurunan. Di sini dibuat atau tertera harga roti coklat yang tertinggi adalah 3.000 dan jumlah yang diminta adalah 0.
Sedangkan jika harga roti coklatnya mengalami penurunan atau berada di titik harga yang terendah, yaitu 500, maka jumlah roti coklatnya mengalami kenaikan, yakni 10. Nah, jadi itulah contoh dari kurva permintaan, teman-teman. Nah, mari kita masuk ke poin yang kedua, yaitu teori penawaran. Apa sih itu pengertian dari teori atau hukum penawaran? Nah, jadi penawaran diartikan sebagai keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar dalam satu periode tertentu. Hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual, dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Nah, teman-teman, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, jika harga barang semakin tinggi, tentu jumlah penawaran juga akan semakin tinggi. Harga tinggi membuat produsen berambisi untuk memperbanyak produksi barang, sehingga dapat menjual lebih banyak barang. Sedangkan semakin rendah harga suatu barang, maka produsen akan semakin sedikit untuk memproduksinya. Nah, saya berikan satu contoh. Jika harga satu kaos adalah Rp30.000, penjual akan menawarkan 300.000 unit kaos. Jika harga berubah menjadi Rp35.000, penjual akan bersedia menawarkan 500.000 unit kaos dengan harapan semakin banyak keuntungan. Kira-kira seperti itu. Yang kedua ada harga barang lain atau harga barang pengganti. Nah, jadi, jika barang pengganti harganya semakin meningkat, penjual akan meningkatkan jumlah barang yang tersedia. Dengan begitu, penjual bisa mengalihkan konsumen pada barang pengganti yang memiliki harga lebih rendah. Yang kedua yaitu biaya produksi. Nah, keterkaitan biaya produksi adalah dengan biaya yang dipakai untuk proses produksi. Mulai dari pembelian bahan baku, biaya bahan penolong, gaji karyawan, dan lain-lain. Jika biaya produksi meningkat dari waktu ke waktu, maka harga barang yang diproduksi pun akan semakin meningkat, teman-teman. Sehingga produsen akan menawarkan barang dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan produsen tidak ingin mengalami kerugian. Sebaliknya, apabila biaya produksinya turun, produsen akan meningkatkan kuantitas produksi, sehingga penawaran juga akan semakin meningkat. Yang keempat, ada tujuan perusahaan. Nah, jadi teman-teman, perusahaan tentu saja memiliki tujuan untuk mencari keuntungan bersama yang sebesar-besarnya, sehingga perusahaan tersebut akan menjual produk dengan margin keuntungan yang besar dan harga jual pun akan semakin lebih tinggi. Apabila perusahaan menginginkan produknya menguasai pasar, maka tetapkan harga yang lebih rendah. Tingkat keuntungan yang rendah akan membuat harga jual menjadi rendah. Konsumen pun akan lebih tertarik membelinya. Yang kedua yaitu tingkat teknologi yang digunakan. Nah, jadi jumlah barang yang tersedia juga sangat dipengaruhi oleh tingkat teknologi atau kemajuan teknologi. Dengan teknologi yang modern, maka produsen lebih mudah dalam menghasilkan produknya, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Mesin modern juga akan menurunkan biaya produksi sehingga memudahkan produsen dalam menjual barang dalam jumlah yang relatif banyak. Yang terakhir yaitu perkiraan harga barang di masa depan. Nah, jika kondisi pendapatan masyarakat meningkat, biaya produksi akan berkurang dan tingkat harga barang naik. Maka produsen akan menambah jumlah barang yang ditawarkan. Tetapi, bila pendapatan masyarakat tetap, nah jadi biaya produksi mengalami peningkatan, harga barang naik. Maka produsen cenderung mengurangi jumlah barang yang ditawarkan atau beralih pada usaha lain. Nah, yang berikutnya yaitu kurva penawaran. Nah, teman-teman, apa itu kurva penawaran? Kurva penawaran adalah kebalikan dari kurva permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitulah bunyi hukum pada kurva penawaran. Kurva ini memiliki gradien, kemiringan, atau slope positif. Artinya, slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok kiri ke pojok atas. Seperti temannya kurva permintaan, kurva penawaran juga bisa bergeser atau mengalami pergerakan. Faktornya tetap sama, yaitu perubahan harga barang dan faktor ceteris paribus atau faktor selain harga barang itu sendiri. Misalnya biaya produksi dan teknologi.
Nah, untuk menggambarkan kurva penawaran, mari kita lihat contoh di tabel berikut ini. Jadi, di dalam tabel ada harga per mangkok dan jumlah yang ditawarkan. Kita lihat kurvanya. Pada saat harga bakso Rp20.000, jumlah bakso yang diminta adalah sebesar 120 mangkok. Nah, titik A pada kurva permintaan. Ketika harganya turun menjadi Rp18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang diminta dari 120 menjadi 140 mangkok, yaitu pada titik A pada kurva permintaan bergerak ke kanan, yaitu titik B. Nah, dan seterusnya. Jadi, teman-teman, kesimpulannya, yang membuat kurva permintaan bergerak hanyalah harga barang tersebut atau harga barang itu sendiri. Sementara itu, jika yang berubah adalah faktor ceteris paribus sebagai contoh pendapatan, sebagai contohnya itu pendapatan, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan atau shifting. Bila pendapatan meningkat, kurva permintaan bergeser sejajar ke kanan. Jika pendapatannya menurun, kurva permintaannya bergeser sejajar ke kiri. Baiklah teman-teman, kita masuk ke yang ketiga, yaitu harga keseimbangan. Apa itu harga keseimbangan pasar? Nah, jadi keadaan di suatu pasar dikatakan seimbang atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli harga tersebut. Dengan demikian, harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan suatu pasar. Nah, misalnya seperti ilustrasi dalam gambar ini. Nah, jadi kita masuk ke penentuan harga keseimbangan pasar. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan keseimbangan tersebut, yaitu yang pertama, menentukan keseimbangan secara angka didapati ada 3 keadaan yang mungkin terwujud. Keadaan yang pertama adalah keadaan kelebihan penawaran, yaitu jumlah yang ditawarkan di pasar adalah melebihi dari jumlah yang diminta para pembeli. Keadaan kedua adalah keadaan di mana permintaan sama dengan penawaran, yaitu pada harga tersebut jumlah yang ditawarkan para penjual sama dengan yang diinginkan pembeli. Keadaan yang ketiga adalah keadaan kelebihan permintaan, yaitu jumlah yang diminta para pembeli melebihi daripada yang ditawarkan para penjual. Nah, lalu yang B, yaitu menentukan keseimbangan secara grafik. Cara kedua untuk menjelaskan bagaimana harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan di pasar adalah dengan cara gambaran grafik. Nah, misalkan ada kurva. Kurva DD menggambarkan permintaan dan kurva SS menggambarkan penawaran. Kurva penawaran berada di sebelah kanan kurva permintaan. Berarti penawaran melebihi permintaan. Keadaan ini tidak stabil dan harga akan mengalami penurunan. Kurva permintaan berada di sebelah kurva penawaran yang berarti permintaan melebihi penawaran. Nah, ketidakseimbangan ini menyebabkan harga tidak stabil, yaitu ia cenderung untuk mengalami kenaikan. Jika kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan, yaitu di titik E, perpotongan itu berarti permintaan sama dengan penawaran. Dan dengan demikian, keadaan keseimbangan tercapai. Nah, adapun yang C atau yang ketiga yaitu menentukan keadaan keseimbangan secara matematis. Di samping dengan menggunakan tabel dan grafik, keadaan keseimbangan pasar dapat juga ditunjukkan secara matematik. Pendekatan diterangkan dalam contoh seperti ini. Ini adalah bentuk kurva keseimbangan, teman-teman. Persamaan permintaan dan penawaran untuk keperluan tersebut perlulah ditentukan 2 persamaan, yaitu persamaan permintaan dan persamaan penawaran. Adapun bentuk umum kedua persamaan itu adalah yang pertama persamaan permintaan, di mana rumusnya adalah QD sama dengan C dikurang DP, dan persamaan penawaran dirumuskan dengan QS sama dengan minus M ditambah NP, di mana C adalah suatu angka tetap. Nilainya menunjukkan jumlah barang yang diminta apabila tingkat harga 0. Nilai C selalu positif. Nah, yang kedua, D adalah kecondongan kurva permintaan. Nilainya selalu negatif atau min D, karena kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan. M adalah suatu angka tetap. M adalah suatu angka tetap, nilainya menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan apabila tingkat harga adalah 0. Biasanya nilai M adalah negatif atau minus M. Nah, yang keempat yaitu N. N adalah kecondongan kurva penawaran.
Nilainya selalu positif karena kurva penawaran naik dari kiri ke kanan. QD adalah kuantitas yang diminta, sedangkan QS adalah kuantitas yang ditawarkan, dan P adalah tingkat harga atau biasanya disebut price. Telah diterangkan bahwa keseimbangan pasar dicapai apabila kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Dengan demikian, secara matematik, syarat keseimbangan adalah QD sama dengan QS, atau C dikurang DP sama dengan min P tambah NP. Nah, teman-teman, sekianlah hasil presentasi saya pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai teori permintaan, penawaran, dan harga pasar. Jika ada kesalahan saya dalam penyampaian dan pengucapan kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.